Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Maci. Kejap, macam tuh. Hai semuanya, sahabat online family Maci, apa kabar anda semua guys? Maci harap semuanya sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin, amin. Indonesia jadi pedoman di Jepang, kagum dengan budaya Islam Indonesia. Masya Allah, warga Jepang takjub dengan ketulusan umat Islam Indonesia, langsung bersyahadat. Masya Allah, subhanallah. Kita ketahui ya guys ya, bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara yang memiliki rakyat dengan penganut agama Islam terbesar di dunia ya. Yang pastinya walaupun rakyat Indonesia rata-rata menganut agama Islam, tetapi mereka sangat menghormati antara satu sama lain, walaupun beda-beda agama, beda suku adat istiadat, semuanya di sana mereka saling menghargai. Dan semua sifat-sifat ini bukan hanya berlaku di Indonesia saja. Apabila orang Indonesia pergi ke luar negeri, pastinya sifat-sifat seperti itu selalu dibawa ke luar negeri ya guys ya, yaitu sikap toleransi. Fenomena mengejutkan datang dari Jepang. Banyak warga negeri Sakura yang mulai tertarik mempelajari Islam setelah melihat ketenangan dan keindahan budaya Islam Indonesia. Di balik kemajuan teknologi dan kehidupan modern mereka, ternyata ada kerinduan terhadap kedamaian batin yang tidak bisa dibeli dengan materi. Masya Allah. Video ini Mak Cili daripada channel Fakta Mifa. Seperti biasa Mak Cili akan letak dia punya link nanti dekat deskripsi box. Jangan lupa tekan link tuh, sama-sama kita sapa channel ini ya guys ya. Mari langsung sama-sama kita saksikan videonya. Let's go. Mari kita lihat India. Waktu Miku balik ke Jepang, jelang 1 minggu dia telepon. Dia berkata, aku mau ke masjid, aku mau Islam ya. Oh, Masya Seketika aku Allah. terdiam dan aku tidak mampu berkata apapun selain Masya Allah. Kau kabulkan doaku selama ini ya Allah. Insya Allah ke surga, nggak mau ke neraka. Cantiknya. Masya Allah. Mukena. 私がこういうの、どこにみんなどこで買いましたかって聞いたら、やっぱりその母国で買ったって言ってたから。 Gengs, pernah kepikiran nggak negara maju kayak Jepang yang katanya serba disiplin, teknologinya canggih, dan warganya efisien luar biasa, ternyata punya sisi kosong yang nggak kelihatan kamera. Ya, di balik gemerlap neon Tokyo dan kecanggihan robot mereka, banyak yang justru kehilangan arah spiritual. Dan lucunya, kedamaian itu malah mereka temukan dari hal yang paling sederhana, budaya Muslim Indonesia. Masya Allah, hari 7 belajar Arabi. Walakot la ana Alhamdulillah. قلم عيني في الغرام أحلى من الأغاني من كلمتين سلام ببقى حد تاني لما جميل قلب أنا ويا يمين تفتح عيوني وعمري كله مشتاقة ليك يا ليلي يا ليلي يا ليلي من غرام وليلة Oh, belajar pakai hijab. بينه وبيني يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال. Oh, Masya Allah. Oh, untuk lelaki pakai sarung. Masya Allah. Namaku Faris, ini Beyond the Limitku mengajak Miku masuk ke Islam. Salah, Miku masuk Islam karena keinginan dia sendiri. Aku selalu meyakinkan Miku tentang Islam selama 3 tahun. Sederhana saja, aku menceritakan hal-hal keajaiban dunia seputar Islam di dalam Al-Quran. Sebelum dia masuk Islam, hati kecilku selalu berkata, bisa nggak ya dia masuk Islam, menjelaskan seputar Islam kepada orang Jepang yang tidak tahu sama sekali soal Islam. Aku selalu berusaha dan berdoa, ya Allah, berikan hidayah dan keajaiban-Mu, bukakanlah hati kecilnya agar mau memeluk agamaku, mau ngejelasin soal Islam gimana lagi. Bahasa Jepangku sangat minim, dia bukan orang Indonesia. Aku tidak pernah memaksa Miku masuk Islam. Jika dia mencintaiku, dia pasti mencintai
mencintai agamaku. Dan tiba waktunya Miku datang ke Indonesia disambut hangat oleh keluargaku. Dia selalu bertanya, orang Indonesia pakai kerudung ya? Terkadang waktu perjalanan pun dia selalu bertanya, itu bangunan apa? Aku jawab masjid. Dia selalu suka sama masjid, selalu difoto. Dan ketika dengar adzan berkumandang pun dia selalu bertanya juga, ini suara nyanyian apa? Merdu juga. Saudara Faris yang perempuan Islam juga ya? Waktu pakai kerudung ternyata cantik juga. Dan tibalah waktu Miku pulang ke Jepang. Waktu perpisahan dia sangat memeluk erat ibuku. Dia nggak mau pulang, dia berkata dia mau pulang ke Indonesia terus. Dia selalu bilang Kayak ikut terharu gitu ya. waktu Miku balik ke Jepang, jelang 1 minggu dia telepon. Dia berkata, aku mau ke masjid, aku mau masuk Islam ya. Seketika aku terdiam dan aku tidak mampu berkata apapun selain Masya Allah. Oh, Masya Allah. Apapun bantu aku selama ini, ya Cantik Allah. banget pakai ini, Dan pakai akhirnya jilbab. Kita putuskan berdua untuk pergi ke salah satu masjid di daerah Osaka yang bernama JDC. Kita bertemu Ustadz Zulkarnain. Dan di waktu itu juga aku menuntun Miku untuk mengucapkan syahadah untuk masuk Islam. Dan 1 tahun pun berlalu, Miku juga menemukan seorang ustazah yang dia cintai, namanya Ustazah Fauzia. Oh, belajar Dan keinginan sholat. Miku untuk belajar seputar Islam sangat kuat. Alhamdulillah ya Allah, tetap belajar dan selalu bersyukur. Tidak ada yang mustahil dalam Islam selagi mau berusaha dan berjuang. Kami sama gak ichi Allah sekali naik. Jadi itulah Beyond the Limit, cara saya meyakinkan Miku tentang Islam. Masya Allah, luar Ayo biasa ceritakan ya. Beyond the Limit versi kalian. Japanese Quran. Japanese I'm Quran. going to memorize Surat Al-Fatihah in 5 days. Surah Al-Fatihah. Because I'm a samurai, inshallah. Well, at this moment, I don't even know the name of surah, but I'll do it. So make sure to come back in 5 days and watch my video. Masalama. Allah Masya Allah, mualaf termuda Jepang. wahdahu Ikut bahagia, terharu. syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Masya Allah. Imam, Masya Allah. Terharu kita tengoknya guys. Masya Allah. Umur berapa adik ini ya guys ya? 素晴らしい。おめでとうございます。ありがとうね。ありがとうございます。 Kondisi Bandung, cewek-cewek Jepang pada berhijab dulu. Cewek Jepang berhijab. Masya Allah. Ini lagi di Masjid Sapporo ya. Cewek Jepang belajar agama Islam di masjid. Masya Allah, walaupun belum sempurna tetapi mereka mencoba ya guys ya. Subhanallah walhamdulillah. Masya Allah, cantik-cantiknya. La ilaha illallah. Allahu Kita udah belajar cara berwudu. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Kelihatan ganteng dan sangat gembira. Tuhi meri maula, meri maula, tuhi meri maula. Allah, tuhi Pakai meri apa? maula.
Telekung, mukena. तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला Cantik banget. तू ही मेरी मौला तू ही मेरी Oh, Masya Allah. मेरी मौला तू ही मेरी मौला सुबहान अल्लाह वल्हम्दु लिल्लाह ला ilaha illallah Allahu akbar Pengen pakai hijab. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar あげるいいよもう一個あるからって言って Aku pulang. では Halo. 引いて横の人がくれてこれくれためっちゃ優しい Sangat baik. あげるって言われていやいいですいいです買いますって言ったけどあげるい Gak やもう一個あ apa-apa るから kamu. わかんない私がこういうの、どこにみんなどこで買いましたかって聞いたら、やっぱりその母国で買ったって言ってたから Dia bilang belinya di Indonesia. Oh, dia tanya ya. 買ってないんですかって言ったらこれあげるよって言われていやいいですいいですいいですいっぱいあるからいやいいです買いますからじゃあこれあげるって言ってこれいやいいですって言ったけどくれたそうそのお祈りの時のそのかぶるやつって言われてあこれのヒジャブとまた別なのねって思って Oh, dikasih telekung, mukena. Masya Allah. Sungguh sebelum aku mati dalam mihrab cintaku berdoa Oh, cantik banget neneknya. suatu hari kau akan mengerti siapa yang paling I'm happy katanya. Masya Allah. Ah, terima kasih, terima kasih. 76 tahun umurnya. Wow, masih sangat sehat ya guys ya. Momen menakjubkan terjadi. Lihatlah, pria Jepang ini tiba-tiba datang ke Masjid Shizuka di Jepang dan mengatakan jika dia sudah lama tertarik untuk belajar Islam dan gerakan Masya sholat. Allah. Menakjubkannya, setelah diajari dia bertanya, apakah bisa? Saya datang lagi ke masjid untuk salat. Katanya salat membuatnya sehat dan tenang. Oh, Masya Allah. Orang-orang Jepang melihat tata cara sholat. Could you introduce your background? I'm from Japan. My actual name is Saki Takao, but because I am Muslim, my Muslim name is Sahua. Why did you become Muslim? When I was in Taiwan, I met my first Muslim friend and I was so scared of Muslim. But then I became more interested in Muslim and Islam and I studied. After 6 years of journey, I thought it's resonating in me. Why not I revert in Islam? What's it like living in Japan as Japanese Muslim? As a Japanese Muslim, I'm not in the category of foreigner, but sometimes people consider me as foreigner. They think that I am Japanese, but I'm Muslim. Why? That pressure is sometimes bothering me, but still I feel more enjoyable to live as Muslim, so I have no regret. Can you introduce yourself in Japanese? こんにちは、日本人ムスリムのサキと申します。ムスリムになって2年目です。 Saya
Apa perspektif kamu sebagai orang Jepang yang pakai hijab di Jepang? The beginning is so embarrassed. Awalnya malu So banget different karena berbeda with dengan other orang people. lain. But gradually, if someone's iman is getting higher, they care about more Allah, not another people. Oh, Masya Allah. Then, wearing hijab. よかったね、Alhamdulillah. Inshallah. Jahannam ya. Pertama kali pakai hijab. Ayo. Oke, siap. Seperti telur. Seperti telur mukanya katanya. Oke. Pipi aku besar. Oh, bagus. Aduh. Tapi sendiri susah ya. Cantik. Cantik. Oh, cantik. Selesai? Selesai. Gimana? Ini cantik banget. Keren katanya. Pipi aku besar banget. Pipi aku besar. Gimana? Cantik. Komen-komen ya. Cantik lah. Sama-sama. Banyak latihan. Semangat. Pelemeze. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bayangin gengs, seorang pria Jepang datang ke Masjid Shizuka dengan wajah tenang, tapi matanya penuh rasa ingin tahu. Ia bilang sudah lama tertarik belajar Islam, bahkan langsung pengen ikut sholat. Karena katanya, sholat bikin hati tenang dan tubuh Iya, sehat. benar Masya banget. Allah ya gengs, kadang orang yang gak lahir dari budaya Islam justru bisa ngerasain maknanya lebih dalam daripada kita yang tiap hari dengar azan, tapi sibuk scroll TikTok. Di Jepang, makin banyak warga yang mulai mencari makna hidup setelah merasa hidupnya hanya berputar antara kerja, uang, dan rutinitas. Mereka lihat bagaimana warga Indonesia yang muslim hidup dengan sederhana tapi penuh makna. Sabar, saling bantu, tetap senyum meski jauh dari kampung halaman. Tanpa banyak ceramah, tanpa pamer ibadah, tapi justru lewat sikap mereka nunjukin esensi Islam yang sebenarnya. Ironis ya gengs, di Indonesia kadang yang lahir dan besar di lingkungan muslim malah sibuk ribut soal perbedaan kecil. Pamer religiusitas tapi lupa jadi manusia yang menenangkan. Padahal yang bikin orang lain tertarik pada Islam bukan volume suara saat debat loh, tapi ketenangan hati yang terpancar dari perbuatan. Iya, benar. Jepang bisa kagum sama umat Islam karena mereka lihat langsung, bukan teori tapi aksi nyata. Jadi gengs, sebelum kita sibuk menghakimi siapa yang paling benar, coba deh bercermin. Jangan-jangan orang di negeri jauh sana justru lebih paham makna iman daripada kita yang tiap hari bangga bilang muslim sejak lahir. Ingat, teknologi bisa bikin hidup lebih mudah, tapi cuma iman yang bikin hati benar-benar tenang. Jangan sampai kita jadi modern tapi kehilangan arah. Belajarlah dari Jepang gengs, mereka cari Tuhan setelah menemukan dunia, sementara kita sering kehilangan Tuhan saat sibuk mengejar dunia. Itulah tadi sudah kita saksikan sama-sama ya guys ya. Masya Allah luar biasa ya guys ya. Dengan adanya Islam Indonesia, melihat bagaimana budaya Islam Indonesia itu, warga-warga Jepang ini sangat tertarik untuk mempelajari agama Islam. Bahkan mereka memutuskan untuk bersyahadat ataupun menjadi seorang mualaf ya guys ya. Masya Allah sangat terharu kita ya guys ya. Tadi kita lihat perjalanan dari seorang cewek Jepang. Dia memang berkawan ataupun pacaran ya guys ya katanya dengan seorang lelaki Indonesia, dan dia memperhatikan bagaimana itu agama Islam itu di Indonesia pada saat dia ikut kembali pulang ke Indonesia ke rumah cowoknya ya guys ya. Dan dia memperhatikan kenapa semuanya perempuan memakai hijab ataupun jilbab gitu ya guys ya. Dan seorang pacarnya ini sudah menerangkan bagaimana itu Islam yang sesungguhnya, dan akhirnya dia pun memutuskan dengan secara sukarela, dengan ikhlas untuk menjadi seorang mualaf dan menjadi agama Islam ya guys ya, dan mempelajari dan menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Masya Allah luar biasa. Maci sangat bangga ya melihat perkembangan agama Islam Indonesia ini ya guys ya. Mereka membawa dampak yang sangat positif terhadap orang-orang di sekitarnya, apalagi di luar negeri.
Kalau di Indonesia kita lihat bagaimana sikap-sikap toleransi antara rakyat Indonesia, baik itu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, mereka sangat meninggikan jiwa toleransi di sana ya guys ya. Mereka sangat menghormati antara satu agama yang satu dengan agama yang lain walaupun berbeda-beda agama ya guys ya. Dan sikap-sikap toleransi ini pun sangat dibawa ke luar negeri, sangat menjadi pedoman untuk orang-orang Indonesia di luar negeri, dan mereka selalu sabar dan tabah, tenang dalam menghadapi situasi yang mereka hadapi. Itulah makanya banyak warga-warga Jepang ini, warga lokal Jepang tertarik melihat agama Islam Indonesia ataupun budaya Islam Indonesia, sehingga mereka memutuskan untuk menjadi seorang mualaf bersyahadat ya guys ya. Masya Allah, luar biasa. Kita bangga karena agama ataupun budaya Islam Indonesia membawa dampak yang sangat positif terhadap orang-orang di sekitar orang Indonesia ya. Sangat luar biasa karena dimanapun mereka berada, mereka selalu memberikan sesuatu yang sangat positif, sesuatu pelajaran yang sangat berharga, memberitakan agama Islam itu seperti apa kepada sesama antara yang ada di luar negeri sana ya guys ya, sehingga ramailah mereka orang-orang di luar negeri sana yang memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Oke lah, Makci rasa itu sajalah video kita untuk hari ini ya guys ya. Minta maaf dan segala kurang video Makci. Kita akhiri saja video sampai di sini. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.